biasanya kalimat tidak tegas itu sering digunakan untuk orang-orang yang kecewa. Jadi sekali lagi kalimat gak tegas itu biasanya sering diucapkan oleh kelompok-kelompok dalam ranah kekecewaan. Ini biasanya. Tapi harus digarisbawahi Ibu Bapak, justru dengan tidak tegas itu bagian dari ciri-ciri orang yang alim. Mengapa? Karena orang alim itu biasanya sebelum memutuskan, beliau melihat sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Beliau selalu melihat dampak baik positif, negatif, manfaat dan madorotnya. Nggak langsung memutuskan tek-tek tanpa mempertimbangkan efek yang lain. Dan itulah digunakan oleh mereka-mereka yang tidak sependapat dikatakan tidak tegas. Justru dengan ketegasan itu biasanya berpotensi radikal. Dalam konteks-konteks tertentu loh ya. Dalam konteks-konteks tertentu biasanya dengan tegas itu berdampak berpotensi akan terjadinya radikal. Fakta sejarah aliran Khawarij. Siapa aliran Khawarij itu? Tidak ada lain adalah kecewa. Kelompok yang kecewa terhadap keputusan Sayyidina Ali yang memilih damai dengan Muawiyah. Akhirnya mereka banyak yang kecewa terhadap keputusan Sayyidina Ali. Dianggap Sayyidina Ali tidak tegas. Istilah orang Jawa blamble. Jadi sekali lagi justru ketegasan dalam konteks tertentu berpotensi terjadi perpecahan. Itu sebabnya lambang NU berlambangkan dunia yang diikat dengan tali yang kendor. Jenengan kalau mersani lambang NU, mengapa di situ ada dunia yang diikat dengan tali yang kendor, yang tidak kaku? Karena kalau kaku, rapat, berpotensi terjadinya perpecahan, terjadinya putusnya tali itu sendiri. Lah lambang yang tidak kaku ini bagi orang-orang menganggap bahwasanya tidak tegas. Padahal bila dikakoni, istilah dirapeti, dikencangi, maka justru berpotensi terjadinya perpecahan. Makanya kalau panjenengan lihat gambar lambang NU itu loh Pak Bu, kan di situ adalah dunia yang diikat oleh tali. Talinya itu loh kendor, tidak rapat, elastis. Karena dengan tali yang kendor, yang oleh kelompok mereka dianggap enggak tegas, justru itulah menyebabkan lestarinya Indonesia. Mari kita lihat fakta sejarah. Betapa elastisnya Wali Songo masuk ke tanah Jawa. Oleh Wali Songo datang ke Jawa, Jawa pada saat itu subur-suburnya Hindu dan Buddha. Maka Wali Songo amat bijak. Datang tidak mengedepankan syariat Islam. Dia datang dengan penuh kedamaian, tidak merusak tradisi Jawa. Tradisi Jawa lestari, justru kontennya syariat Islam berkolaborasi dengan budaya Jawa itu sendiri, sehingga masyarakat Jawa tidak merasa terganggu dengan datangnya Wali Songo. Ini kan menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh tegas dalam konteks tertentu, tetapi justru mengikuti aliran ini. Fakta yang lain, kalau ulama seluruh dunia ditanya, yai ulama bagaimana hukumnya musik, pasti mereka mengatakan alat malahi hukumnya haram, ya kan? Tetapi dalam perilaku sehari-hari,
Sholawatan sering pakai musik, sholawatan sering menggunakan alat-alat musik. Ini kan bagi orang yang tidak alim akan mengatakan, loh, mereka mengatakan haram, mereka mendengarkan musik sholawatan, gak tegas. Inilah tanda orang-orang yang ilmunya kurang, mudah menjustis orang tersebut tidak tegas, padahal tegasnya ini justru apa? Membawa perpecahan. Artinya apa? Selama alat malahi itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk mahabbah, digunakan untuk menambah kerinduan terhadap Allah dan Nabi, maka alat musik itu diperkenankan dan diperbolehkan. Ini kan paradok dengan hukum. Tetapi bagi orang-orang yang nggak ngerti, dianggap ulama belamble, nggak tegas. Padahal ketidaktegasan ini bagian dari satu ketegasan.